Di jantung Kalimantan Barat, di antara pertemuan dua sungai yang perkasa, berdirilah kota tua yang menyimpan sejarah panjang, legenda sakral, dan kehidupan yang tak pernah lepas dari air. Konon, tempat ini menjadi wilayah suci karena merupakan titik pertemuan air tua dan air muda, atau antara sungai yang tenang dan sungai yang deras. Dalam kepercayaan masyarakat lokal, tempat seperti ini adalah tempat tinggal para roh leluhur. Sintang berasal dari kata senantang, berarti tempat yang datar. Mitos mengatakan ada naga penjaga sungai yang menjaga keseimbangan alam di sini. Sejarahnya dipenuhi jejak perdagangan, kolonialisme, dan perlawanan. Orang tua dulu percaya, jika sungai marah, banjir akan datang. Tapi jika sungai tenang, rezeki akan melimpah. Waktu kemarau aja lah. Kemarau waktu air mulai surut tuh. Kalau air pasang agak susah lah cari ikannya. Kalau surut, mudah carinya. Menurut itulah pengalaman kami lah. Pengalaman kami bisa nelayan kan. Bisa bulan-bulan gini lah, bisa laisnya keluar kan. Dari bulan 6, bulan 7 sampai akhir bulan 8 lah itu bisa musim laisnya. Biasa nih di lubuk-lubuk, dia ada seperti lubuk lah. Ada sungai kan biasa ada lubuk model-model danau lah gitu. Kadang 30 sampai 40 kilo lah, itulah paling banyak lah itu. Sungai bukan hanya jalur transportasi. Tersembunyi kisah tentang ketekunan, tentang rasa, tentang manusia yang hidup berdampingan dengan arus, menjunjung tinggi nilai lama di tengah dunia yang terus berubah. Biasa berkelompok lah, paling tidak minimal 2 orang atau 3 orang lah. Itu turunnya biasanya habis sholat subuh jam 6 lah, baliknya jam 4 atau jam 5 baliknya. Biasanya kami masang pukat ini kan pagi dulu pagi, nanti dah agak siang jam 1 jam 2 baru kami angkatnya. Di daerah ini Sungai Dak, Kebiau sama Mensiku, sebelah hulu lagi sana Sungai Senaung. Ada 4-5 titik lah kami bisa untuk dijual ke tetangga lah, ke pasar juga kalau ada banyak lebih ya. Sebagiannya untuk dimakan. Alhamdulillah masih menutupi lah untuk segala minyak apa, masih ada lah lebih sedikit lah. Ikan lais menyebar di Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Terbanyak itu hasil tangkapan alam berada di Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Nah, di kondisi saat ini di tengah kemarau, hasil tangkapan ikan lais cukup melimpah. Karena melimpah, masyarakat berinisiatif untuk mengolah menjadi ikan asap atau ikan salai. Kemudian ada lagi kearifan lokal, produk ikan asin dari ikan lais yang ditambahkan bumbu di dalamnya yang dikenal oleh masyarakat Sintang sebagai ikan lais blonsong. Harga jualnya lebih menjanjikan dibanding dalam kondisinya masih segar. Hasil tangkapan di musim kemarau ini bisa berton-ton ya, karena jumlahnya melimpah, sementara kalau dijual langsung sepertinya agak sulit terserap oleh pasar. Mau tidak mau harus diolah tadi menjadi produk ikan salai lais dan ikan asin blonsong.
Hasil tangkapan sungai bukan sekedar pangan, tetapi juga warisan budaya yang diolah dengan cara tradisional. Kearifan ini lahir dari kebiasaan nenek moyang memanfaatkan sumber daya secara bijak. Bagi sebagian masyarakat, mencari ikan lais adalah mata pencaharian utama. Dari sinilah kehidupan mereka bertumpu. Di dermaga sederhana, hasil tangkapan diturunkan. Ikan lais segar berpindah tangan dari nelayan ke pengolah ikan. Satu sama lain mengisi peran, membangun siklus hidup yang sudah berlangsung sejak dulu. Sangat-sangat rasional. Metode pengolahan ini memang dari nenek moyang kita dulu ya. Udah mengajarkan seperti itu, jadi anak cucu ini meneruskan gitu. Kalau pembuatan salai ikan lais, dibersihkan ikannya. Setelah dibersih, kalau ingin rasanya lebih menarik, kita tambah sedikit garam. Setelah itu kita simpan di tempat pengasapan. Ada tempat pengasapan khusus yang pakai kayu, sebenarnya itu kayu khusus ya. Kayu karet atau kayu keleban kata orang sini. Nah, itu kayu itu yang bisa membuat hasilnya lebih bagus. Ikan salai diasap perlahan selama berjam-jam. Asap dari kayu tertentu memberikan rasa dan aroma yang khas. Sementara ikan blongsong digarami dan dijemur. Inilah cara mereka melawan waktu, menjaga hasil tangkapan tetap awet. Kalau kayu-kayu lain sebenarnya juga bisa, cuman hasilnya kurang maksimal. Nah, dia kurang menarik gitu ya. Ibarat kata zaman sekarang nih kurang glowing gitu. Mengolah ikan menjadi salai dan blongsong bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan terburu-buru. Dibutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Dari pengasapan yang sabar dan penjemuran yang telaten, masyarakat memperoleh olahan ikan yang bukan hanya lezat, tetapi juga awet. Kalau blongsong itu paling cepat 3 kali 24 jam. Cuman tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya itu tidak ada panas, bisa 1 minggu baru kering dan baru bisa dikonsumsi. Tapi kalau cuacanya panas, itu 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam sudah bisa dikonsumsi. Sedangkan ikan salai itu mau memerlukan waktu 1-2 hari. 1 hari itu hanya untuk pengeringan, hari keduanya itu bisa untuk lebih memperbaiki teksturnya supaya lebih menarik. Kalau blongsong itu di atas 6 bulan, tergantung nanti pengepakan dalam packing ya. Dalam packingnya bagus, dia bisa 8 bulan, itu tidak ada
perubahan rasa. Kalau salai ikan juga begitu salai laisnya. Kalau pengepakannya bagus itu bisa sampai 10 sampai 1 tahun. Cuman kalau penyimpanannya harus di tempat yang tidak lembab atau kering gitu. Keunikan pengolahan ikan asin blongsong terletak pada proses penggaramannya. Perpaduan garam dan asam yang diserap secara perlahan, lalu dikeringkan oleh panas matahari, menciptakan cita rasa khas dan istimewa. Itu dari nenek moyang kita dulu dibilang blongsong itu karena ada asamnya ya di dalam perut dan proses penggaramannya perbedaannya. Kalau ikan asin biasa itu dia prosesnya perendaman untuk penggaramannya itu. Tapi kalau blongsong ini dia hanya dimasukkan di dalam perut ikan. Jadi di dalam perut ikan itu garam sama asam itu dimasuk dalam perut ikan, nanti langsung digantung jadi dia mengalir ke bawah gitu ya. Nah itu perbedaannya. Hidangan sederhana namun menggugah selera. Aroma gurih dan wangi bercampur membangkitkan selera makan. Tak heran jika banyak yang menggemari olahan ikan lais ini. Keistimewaan blongsong dari ikan asin yang biasa, kalau ikan asin biasa itu rasanya memang asin ya, identik asin. Cuman di dalam blongsong ini ada rasa asam. Jadi asin tapi tidak begitu asin, ada rasa asam. Yang jelas rasa blongsong itu lebih enak daripada ikan asin biasa. Ikan asin blongsong ini merupakan ikan asin yang benar-benar enak dibanding ikan asin yang lain. Kalau blongsong itu selain digoreng bisa dibakar. Itu dibakar dibuat sambal terasi, itu lebih nikmat ya. Dibakar sama digoreng. Kalau salai itu bermacam-macam olahan. Bisa dia jadi sambal salai, bisa dimakan, langsung dimakan tanpa disambal atau dimasak lagi dengan menggunakan kecap dan cabai. Bisa juga kayak di santan atau kayak di gulai gitu ya, gulai salai gitu. Ikan dimasak dengan bumbu sederhana. Asap tipis dari wajan membawa wangi pedas gurih yang menggoda. Tekstur ikan yang telah diasapi berpadu dengan bumbu tumis
menghadirkan cita rasa khas pedas gurih, sekaligus aroma asap yang unik, membangkitkan selera. Di pasar-pasar tradisional, ikan salai lais dan blongsong menjadi perhatian. Olahan ini adalah simbol kecerdikan masyarakat dalam mengolah hasil sungai, sebuah tradisi yang menyimpan keunikan, menjadikannya warisan rasa yang terus bertahan dan digemari banyak orang. Pertama saya jualan ikan asin, ngikutin orang tua. Setelah lama, jadi lama-kelamaan mungkin kena udah tahu, saya nengok prospeknya ke depan ini mungkin agak bagus. Jadi saya nekuni jualan ikan asin. Terusnya ilmunya memang dari orang tua sampai sekarang saya masih jual ikan asin. Bukan hanya warga Sintang aja, bahkan kita pernah ada tamu dari Jepang juga pernah belanja ke sini. Saya kalau untuk Jawa udah, kalau ke Jawa udah. Sekitar Jawa lah. Jawa untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur memang sering saya. Karena saya juga pasang online juga itu. Karena ngikutilah Kak. Sekarang kalau enggak gitu kita ketinggalan nanti. Olahan ikan lais menjadi primadona sebagai buah tangan khas Kabupaten Sintang. Banyak pendatang yang sengaja mencari salai dan blongsong untuk dibawa pulang. Harga jualnya lebih tinggi dibanding ikan segar karena telah melalui proses panjang. Salai lais dan blongsong punya nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat. Antara 250 sampai 200-an ya, 200 sampai 250 lah gitu harga blongsongnya. Kalau peminatnya kurang lebih saya rasa. Karena apalagi kalau blongsong ini jarang ada gitu. Kalau kita tidak pesan, mereka tidak mau buat. Karena mungkin dari suppliernya tidak tahulah kita kan dari apanya susah buat atau apa gitu kan. Tapi kalau harganya kurang lebih dia. Karena barang ini datangnya seminggu sampai 2 kali, 3 kali datangnya ke sini, Pak. Tergantung permintaan kita gitu. Selain menjadi buah tangan dan hidangan yang lezat, ikan diketahui menjadi sumber protein yang baik dan penting untuk menjaga kesehatan. Kita ketahui ikan adalah sumber protein hewani yang nantinya akan berfungsi untuk pertumbuhan sel, otot, bahkan otak, di mana ikan ini disarankan untuk dikonsumsi dari usia dini, dari anak-anak bahkan sampai dewasa.
Dari sisi kesehatan, ikan lais, ikan belongsong yang metodenya diasapin dan diberikan bumbu-bumbu memang tidak mengurangi dari zat gizi tersebut. Memang bagus untuk kesehatan daripada saraf, otot, jantung, kemudian bahkan otak. Kandungan protein dari ikan sangat bermanfaat untuk perkembangan pertumbuhan anak. Sedangkan bagi orang dewasa, kandungan gizinya membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Dari segi pembuatannya, kita ketahuin ikan lais adalah ikan yang diasapin dan ikan yang dikasih bumbu berupa garam dan bumbu-bumbu lainnya yang kita sebut di sini ikan belongsong. Memang pembuatannya bagus untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak disarankan untuk mengkonsumsinya untuk setiap hari. Lebih disarankan untuk mengkonsumsi adalah ikan yang segar. Ikan lais bukan hanya warisan kuliner, tetapi juga sumber gizi yang menyehatkan. Proses pengawetan secara tradisional justru menghadirkan cita rasa yang unik, yang tidak dapat ditemukan di daerah lain. Salai lais dan belongsong menghadirkan kenangan tentang dapur tradisional dan cita rasa warisan nenek moyang. Sintang mungkin tak sepopuler kota besar, tapi dari sungai-sungainya mengalir kisah. Di balik setiap kepulan asap dan teriknya matahari, tersimpan warisan berharga dari nenek moyang. Metode pengasapan dan penjemuran yang diwariskan turun-temurun bukan hanya sekedar teknik menjaga daya tahan makanan, tetapi juga bahasa rasa yang tak lekang oleh waktu.